Saudara, motif pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang hingga kini masih dijadikan alibi Ferdy Sambo dalam melakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua masih jadi perdebatan dan dinilai masih perlu pembuktian. Lantas, pembuktian seperti apa yang diperlakukan? Benarkah Putri Chandrawati mengalami kondisi traumatis mendalam sehingga sejak awal tidak mampu melawan ketika berhadapan dengan situasi ekstrem? Kami akan paparkan rentetan serta analisis ahli soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Dalam skenario awal yang dirancang terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, diceritakan istrinya Putri Chandrawati mengalami pelecehan seksual di rumah dinasnya di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan ahli psikologi forensik yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan, terungkap Putri sebelumnya mengaku peristiwa pelecehan seksual di Duren 3 itu adalah kebohongan. Namun Putri kala itu mengaku terpaksa harus berbohong karena takut pada suaminya dan harus mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Mana pendapat saudara? Pada waktu itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya itu ada tangisan. Namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Setelah skenario bohong Sambo soal tewasnya Yosua di Duren 3 terbongkar, Putri Chandrawati lalu mengaku sebenarnya ia mendapatkan pelecehan seksual di rumah pribadi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Entah ini bagian dari skenario lagi atau bukan. Yang jelas Putri mengaku dilecehkan almarhum Yosua pada 7 Juli 2022 di Magelang. Namun ada ahli psikologi forensik yang menyaksikan pengakuan Putri telah diperkosa Yosua di Magelang. Pasalnya sejumlah saksi di persidangan mengungkap hanya dalam selang beberapa menit kemudian Putri meminta Yosua sebagai pelaku perkosaan dihadirkan. Pada sisi inilah saya sungguh-sungguh sanksi akan klaim perkosaan yang dikatakan oleh PC. Kenapa? Sesaat lalu dia mengaku diperkosa, tapi beberapa menit kemudian ternyata justru dia minta dihadirkan Yosua, yang notabene dia sebut sebagai pelaku perkosaan, plus pengancaman, plus pembantingan sebanyak 3 kali terhadap dirinya. Apakah mungkin orang yang baru beberapa menit lalu menjadi korban ruda paksa, ternyata dalam tempo singkat, bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian, tapi hanya dalam beberapa menit langsung berhadapan-hadapan. Namun Ferdy Sambo tidak tinggal diam dengan anggapan itu. Dalam kesaksiannya di muka persidangan, Sambo mencoba yakinkan kembali majelis hakim bahwa istrinya benar-benar mendapat pelecehan seksual oleh almarhum anak buahnya Yosua di Magelang. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Lalu, jujurkah pengakuan Putri ini? Meski sudah diindikasikan berbohong saat menjalani uji kebohongan, ahli psikologi forensik yang dihadirkan di persidangan beberapa waktu lalu memberikan analisis kepribadian Putri. Ahli menjelaskan, Putri memiliki kepribadian yang cenderung tergantung terhadap sosok seseorang. Putri memiliki dependensi atau kecenderungan bergantung pada orang lain yang bisa memberikan rasa aman. Mulai pada orang tua, suami, termasuk para ajudannya. Dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya. Seperti itu. Dalam hal ini seperti kepada orang tuanya,
kepada suaminya, seperti itu. Atau mungkin kepada ajudan-ajudan yang dia percayai, bisa? Bisa juga, jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya, dia akan percaya kepada orang tersebut. Secara psikologi, apabila kondisi terdakwa Putri Chandrawati itu memiliki serangan dalam artian sesuatu yang membuat dia merasa takut, apakah dia akan menuju kepada orang yang dia rasa aman, dalam hal ini suaminya atau orang-orang terdekatnya, untuk memberikan informasi rasa aman kepada dirinya? Iya. Iya. Dia akan mencari rasa aman melalui figur-figur yang buat dirinya bisa menguatkan. Di sisi lain, kepribadian Ferdy Sambo juga diungkapkan ahli psikologi forensik di persidangan. Ahli mengatakan Ferdy Sambo merupakan orang yang mudah dikuasai oleh emosi jika harga diri atau kehormatannya terganggu. Tentu saja keterangan ahli ini akan dikaitkan dengan peristiwa pelecehan seksual yang diakui Putri Chandrawati serta peristiwa dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dilakukan Ferdy Sambo. Bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu. Seperti itu. Dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Namun seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, motif pelecehan seksual ini terus jadi perdebatan hingga saat ini. Sebelumnya, bahkan perdebatan ini juga tampak di ruang sidang. Ahli hukum pidana yang dihadirkan kubu Ferdy Sambo untuk memberikan keterangannya di persidangan mengatakan tidak adanya bukti visum terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sama sekali tidak menandakan jejak kesehatan hilang. Sedangkan menurut kriminolog yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan mengatakan dalam kasus pemerkosaan satu bukti tidaklah cukup, maka harus disertai dengan hasil visum agar jika melapor ke polisi alat buktinya cukup. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif viktimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi, kalau visum tidak ada di mana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Terus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Sebagai informasi saudara, berdasarkan pasal 114 KUHP, pembuktian pelecehan seksual dalam hukum pidana harus menggunakan 5 macam alat bukti. Antara lain ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat diantaranya surat keterangan visum, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Sehingga biasanya untuk kasus pemerkosaan menggunakan salah satu alat bukti berupa visum et repertum. Penggunaan visum et repertum ini diatur dalam pasal 187 huruf C KUHP. Faktanya dalam perjalanan persidangan kasus Ferdy Sambo, pembuktian pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati tampaknya belum semua terpenuhi. Mulai dari keterangan terdakwa, keterangan saksi yang belum memberikan petunjuk hingga tidak adanya surat visum. Namun sejauh ini keterangan para ahli memang masih bisa jadi pertimbangan penting bagi majelis hakim untuk menentukan nasib para terdakwa
termasuk Putri Chandrawati. Meski motif pelecehan tetap perlu dibuktikan dengan tidak bergantung pada sejumlah keterangan.